Nah, jadi di dalam roll call itu tersendiri dibagi menjadi dua, sebagaimana yang teman-teman sebelumnya udah pernah ikutin. Yang pertama adalah present dan present and voting. Sesimpel itu ya. Ingat, present itu boleh abstain ketika voting dokumen, sedangkan present and voting itu harus memilih untuk setuju atau tidak setuju. Cuman dua itu. Perbedaan mendasarnya cuman di situ kok. Yang present boleh abstain nantinya, sedangkan present and voting tidak boleh abstain sama sekali. Kayak gitu. Dan yang kedua adalah general speakers list. Ingat, fokus ke nama flow-nya, yakni general speakers list, yang berarti list pembicara umum. Berarti akan ada list pembicara dari beberapa negara yang akan membicarakan hal-hal umum gitu loh. Dan biasanya negara delegasi-delegasi akan berbicara selama 1 atau sampai 2 menit. Tapi biasanya 1,5 menit waktunya seperti itu. Sampai sini teman-teman, apakah ada yang ditanyakan dulu terkait pertemuan sebelumnya berkaitan dengan roll call, JSL atau MUN secara umumnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan di unmute aja. Going once, going twice, going thrice. Oke. Sedikit tambahan teman-teman ya. Kan di sini ada tulisan if there is still remaining time you could yield to, ada 3 pilihan. Jadi maksud dari yield itu adalah melempar waktunya. Misalkan, maksudnya gini, waktu yang disediakan dari chairs adalah 1,5 menit. Terus teman-teman ngomong nih, teman-teman ngomong selama 1 menit doang. Nah, selama 1 menit itu kan kemudian masih ada sisa 30 detik nih. 30 detik sisanya itu mau diapain sih? Nah, bisa diapain aja. Pilihannya ada 3. 30 detik yang pertama itu bisa yield to other delegates. Misalkan, delegate USA would like to yield the time to delegate of United Kingdom. Misalkan gitu. Aku misalkan, delegate of HUSPI would like to yield the time to delegate Nando. Gitu. Jadi, 30 detik aku tadi itu ku serahkan kepada delegates Nando misalkan. Tetapi delegates Nando itu boleh menerima atau tidak. Jadi kalau misalkan Nando tidak menerima, ya hangus waktunya. Kalau misalkan Nando menerima, berarti selama 30 detik sisa tadi Nando akan berbicara untuk menggantikan delegate HUSPI tadi, seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah to POI. Simpelnya aja ini kayak yield to Q&A, question and answer. Sama kayak contoh sebelumnya. Anggap teman-teman sudah berpidato selama 1 menit, terus masih ada sisa waktu 30 detik, terus teman-teman bilang, anggaplah chair nanya, delegate of HUSPI, how would you like to yield your time? Yes chair, delegate of HUSPI would like to yield to Q&A. Dan dari Q&A tersebut, karena namanya question and answer, chair akan menunjuk salah satu delegates yang angkat tangan untuk menanyakan pertanyaan mereka ke delegate HUSPI tadi. Dan selama 30 detik sisa tadi, HUSPI akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh delegates tadi. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang paling umum adalah yield to the chairs. Jadi, anggap kayak gini ya teman-teman ya. Misalkan aja nih, del A, terus del B. Anggap del A itu tadi ngomongnya 1 menit. Ngomong 1 menit. Sisa 30 detik. Kalau misalkan del A bilang yield to the chair, berarti hangus. 30 detik ini tadi itu tidak jadi digunakan. Dan chairs bakal langsung masuk ke delegate B. Kayak gitu. Dan itu yang paling umum yang biasanya digunakan oleh delegates terutama yang baru pertama kali. Kayak gitu. Nah, sejauh ini apakah ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita lanjut? Terkait yielding? Atau terkait general speakers list tadi? Going once, going twice, going thrice. Gak ada.
Oke. Anggap nih ya teman-teman, setelah teman-teman tadi mengambil presensi melalui roll call, terus kita asumsikan topiknya adalah quality education, tentang pendidikan yang berkualitas. Terus kan berkaitan dengan pendidikan itu kan sangat-sangat umum dan sangat-sangat luas, dan banyak sekali pembahasan yang bisa kita bahas yang berkaitan dengan pendidikan. Di dalam general speakers list, teman-teman bisa menyampaikan kalau misalkan nih, saya dari we from the delegate of USA, kita dari delegate USA ingin menyampaikan bahwa di dalam permasalahan pendidikan ada masalah terkait aksesibilitas dan teknologi, misalkan kayak gitu. Jadi kembali lagi, di dalam general speakers list kita bisa mencoba memperkenalkan, dalam tanda kutip, memperkenalkan diri kita sebagai delegasi suatu negara tentang pandangan kita berkaitan dengan permasalahan tersebut. Jadi kalau misalkan kayak aku bilang tadi, ya kami dari delegate USA melihat bahwa permasalahan di pendidikan adalah aksesibilitas dan teknologi. Nah, itu kan sudah mulai mengkerucut teman-teman. Dari situ orang-orang udah mulai bisa mengira kayak, oh, delegate USA pengennya fokusnya ke akses sama teknologi nih. Terus delegates China pengen fokusnya kepada perekonomiannya dan pendanaannya, misalkan kayak gitu. Dari general speakers list tersebut itu bisa dikerucutkan teman-teman, dan teman-teman bisa memperkenalkan, tanda kutip memperkenalkan ide-ide tersebut atau notions tersebut melalui pidato teman-teman di general speakers list. Tetapi apakah general speakers list aja cukup? Tentu tidak. Karena di dalam general speakers list itu kita masih berbicara, semua delegates masih berbicara tentang hal umum yang kemudian mereka membawa agenda diri mereka masing-masing atau masih memperkenalkan diri mereka masing-masing. Gimanakah cara untuk lebih menspesifikasi suatu topik? Yakni melalui moderated caucus. Kita asumsikan ya teman-teman ya, setelah general speakers list, Charles bakalan bilang that would be the last of the general speakers list, that remarks the end of the general speakers list. Pembicara tadi mengakhiri general speakers list sebelumnya, and now we would like to move on to the moderated caucus. Sekarang kita akan maju ke moderated caucus atau MC. Are there any motions on the floor? Are there any points or motions on the floor? Charles bakalan nanya kayak gitu. Apakah ada points dan mosi di konferensi ini? Dan misalkan nih, kita ada yang angkat tangan gitu, Nando misalkan, sama Theo atau sama Reshlyn gitu. Charles bakalan nunjuk gitu loh. Misalkan Nando akan menyampaikan mosinya apa, Theo menyampaikan mosinya apa, Reshlyn mosinya apa. Nah, simpelnya gini, di dalam moderated caucus itu akan mengandung subtopik, contain subtopik. Jadi teman-teman bisa membahas berkaitan dengan perintilan-perintilan dari agenda utamanya atau dari topik utamanya. Misalkan tadi soal quality education, dan teman-teman pengen mengangkat mosi soal we would like to raise a motion related to the funding program towards quality education gitu loh. Pendanaan untuk menjamin pendidikan yang berkualitas. Atau misalkan each country's past international action towards education. Mosinya membahas tentang kontribusi setiap negara, kontribusi terdahulu setiap negara terhadap pendidikan. Dari situ kan teman-teman bisa lebih mengetahui apa sih sub agenda yang akan dibahas dalam mosi tersebut. Jadi di dalam subtopik tersebut akan membantu debat teman-teman itu lebih teratur atau lebih terorganisir. Sebagaimana halnya kayak aku mencontohkan, topiknya adalah misalkan topik utama gitu adalah kelaparan. Dan dari masalah kelaparan ini tuh kan bisa dibahas macam-macam. Anggaplah mosi yang ingin diangkat adalah pembuatan nasi goreng. Anggap kayak gitu. Nah, di dalam mosi tersebut ya kan teman-teman akhirnya bisa lebih fokus, oh,
Oke, berarti kita akan membahas tentang cara memilih nasinya, cara memilih wajannya, minyak gorengnya, dan bahan-bahan lainnya, segala macam. Jadi lebih teratur. Kemudian dari misalkan penyediaan nasi goreng tersebut, akhirnya bisa menjawab permasalahan dari topik utamanya, yakni untuk menjawab permasalahan tentang kelaparan. Kayak gitu. Nah, caucus atau semacam sesi khusus yang dimoderasi inilah yang kemudian kembali lagi akan membantu mengorganisir debat teman-teman. Nah, ketika dalam roll ingat kan waktu pertemuan pertama itu ada aku ada bilang atau ada menjelaskan terkait total delegates gitu loh. Misalkan ada total 10 delegates. Berarti simple majority-nya adalah 6 orang karena 50% plus 1. Disinilah kemudian nanti kita akan bermain teman-teman. Disinilah kenapa total delegates itu perlu dihitung, karena kita akan melakukan voting berkaitan dengan mosi-mosi mana yang delegates nantinya akan pilih. Kayak gitu. Terus lanjut. Gimana sih caranya nge-raise motion? Teman-teman bisa lihat di sini. Anggaplah delegates of your country's name, delegates of France would like to propose a moderated caucus for 10 minutes total time-nya dulu, and 1 minute speaking time, waktu pembicaranya, each with the topic of, terus topik yang ingin diangkat apa? Misalkan di sini, the root causes of the issue. Kayak gitu. Tapi contoh di dalam slide sini masih agak ribet teman-teman. Aku ada contoh yang lebih gampang lagi. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini. The delegate of your country would like to raise an MC atau moderated caucus for 10 to 1. Anggap kayak gitu aja. Itu udah paling simpelnya. Terus to discuss about your topic. Kayak gitu. Anggaplah di sini to discuss about quality education in rural areas. Kembali lagi, tujuan dari mosi-mosi di sini adalah untuk lebih mengetahui kira-kira masing-masing delegates itu agendanya apa sih. Nah, dan juga untuk kembali lagi lebih mengarahkan arah debatnya itu mau ke mana gitu. Nah, di dalam sini ada peraturan teman-teman. Total time itu harus bisa dibagi speaking time. Jadi misalkan teman-teman itu nge-propose 20 to 2 gitu. 20 minutes total time with 2 minutes it's speaking time gitu. Berarti total dari 20 menit total waktu yang disediakan, speaking time-nya ada 2 menit. Berarti berapa tuh ya? Tinggal dibagi aja, 20 bagi 2. Berarti ada 10 delegates yang akan ngomong di mosi tersebut dengan waktu bicara masing-masing 2 menit. Kayak gitu. Jadi waktu di sini tuh penting juga karena harus bisa dibagi gitu loh. It needs to be divisible gitu. Terus ya anggaplah teman-teman mau maksimal waktunya 20 menit, terus speaking time-nya 1 menit, ya berarti ada 20 delegates. 20 delegates tersebut, masing-masing delegates akan berbicara selama 1 menit, kayak gitu. Nggak bisa kemudian misalkan nih, total time-nya 13 menit, terus speaking time-nya 2 menit, karena 13 bagi 2 ya nggak bisa, kayak gitu. Sebenarnya ini cukup gampang teman-teman, karena teman-teman cukup menyebutkan nama negara, would like to raise an MC, total time-nya berapa, misalkan 15 menit gitu. To discuss, terus speaking time-nya berapa, 1,5 menit atau 1 menit, terserah. Kemudian perhatikan juga peraturan yang keduanya adalah total time itu max 20 menit ya teman-teman. Nggak bisa tiba-tiba misalkan kayak delegate of USA would like to raise an MC for 35 minutes, 35 menit. Nggak boleh. Karena di peraturan MUN itu biasanya hanya 20 menit. And then speaking time itu minimal 30 detik. Nggak bisa kayak tiba-tiba kita nge-propose-nya speaking time
10 detik gitu, atau kayak 3 menit atau 5 menit, nggak boleh. Minimal 30 detik atau maksimal 2 menit. Kayak gitu. To discuss, dan topiknya terserah teman-teman yang secara tidak langsung berkaitan dengan topik utamanya. Anggap tadi berkaitan dengan pendidikan, berarti ya bisa aja membahas berkaitan dengan aksesibilitas pendidikannya, bisa membahas tentang quality education-nya, berkaitan dengan funding dan lain sebagainya, kayak gitu. Sekarang kita akan sedikit praktik ya teman-teman ya. Aku akan memanggil beberapa dari teman-teman untuk mengangkat mosi, tetapi ada peraturannya. Jangan gunakan tentuan. Jadi ya kreatif teman-teman ya, bisa menggunakan kayak 15 to 1, 15 to 1.5 gitu. Jadi total time-nya 15 menit atau speaking time-nya 1,5 menit. Kalau 15 bagi 1,5 ya ada berapa? Berarti ya ada 10 delegates gitu loh. With 1 minute. ST itu speaking time ya. Nah, sebelum kita sedikit praktik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan unmute aja. Going once, going twice, going thrice, dan oke, karena nggak ada, kita langsung ya. Kalau misalkan nggak ada yang volunteer, aku bakal nunjuk satu persatu. Tapi kita mencoba kayak aslinya ya. That remarks the end of this particular GSL, yang tadi merupakan pertanda berakhirnya GSL. Now we would like to move on to moderated caucus. Are there any points or motions on the floor? Please raise your hand. Apakah ada mosi atau points di sini? Silakan angkat tangan teman-teman. Anyone? Going once, going twice, going twice. Oke, karena nggak ada yang angkat tangan untuk mencoba mosi, kita coba satu-satu dari yang paling atas dulu ya. Never mind, dari yang paling bawah. As delegates of Theo, what is your motion? The delegate of Albania would like to raise a moderated caucus for 20 to 1 to discuss about quality education in rural areas. Nice one. Thank you so much, delegate of Albania. Are there any other points on motion? Delegate of Isfira Maidina. Yuk, ada contohnya. Jadi negara apa aja, waktunya terserah mau gimana, topiknya apa aja. Delegate of Nepal would like to raise an MC for Sorry? 50 to 1. 5 to discuss about quality education in rural areas. Oke, nice, nggak apa-apa. Pelan-pelan dulu aja, oke? Quality education in rural areas. Thank you so much, delegate of Nepal. Next, delegate of Hawa. Delegate of Hawa. Delegate of Japan would like to raise an MC for 15 to 1.5. Yes, to discuss about quality education in rural areas. Oke, semuanya sama ya. In rural areas. Thank you so much, Hawa. Oke. Delegates baru lagi.
Yuk teman-teman, topiknya bisa apa aja, kembali lagi. Jangan jangan hanya berfokuskan kepada yang contoh ini, karena ini cuma contoh doang. Selanjutnya, Delegate of Gavi. The delegate of Egypt would like to raise a moderate cost for 20 to 1 to discuss about um, to discuss about sexual violence in sexual violence. To discuss about sexual violence. Thank you so much Gavi, Delegate of Egypt. Nice one. Udah bagus. Next one, Delegate of Russian. The delegates of Japan would like to raise an MC for 12 to 1.5 to discuss about the root causes of gender inequality. Root causes of gender inequality. How much is the total time? 12. Oke. Berarti ada berapa? Ada berapa total delegates? 8. Thank you so much. Nice one. Terus delegate of Akila Sofia Zahra. The delegate of Nigeria would like to raise a moderate caucus for 20 to 1.5 to discuss about the funding for education facilities in the pandemic times. Funding for education facilities during pandemic time. Oke. Nah, sebelum masuk ke Amalia, untuk Akila 20 dibagi 1,5 nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan ini antara ini dibikin 20 to 1, jadinya 20 delegates yang ngomong dengan 1 menit masing-masingnya, atau 20 to 2, jadi 10 delegates yang ngomong 2 menit waktu sisanya, atau kalau misalkan tetap mau 1,5 tapi waktunya yang paling full banget. Ya kak, sorry salah ngomong, 15 menit to 1.5. Oke, thank you so much. 15 to 1.5. Sorry. It's okay. Nah, kalau misalkan ada beberapa M-Uner yang kayak makanya ini ya teman-teman ya. 19.5 to 1.5. Jadi ada 13 delegate untuk memaksimalkan apa yang ada, karena kebanyakan orang biasanya 1 menit tuh terlalu cepat, tapi 2 menit tuh terlalu lama. Jadi biasanya 1,5 menit. Dan karena ada peraturan ini tadi, total time maksimal 20 menit. Jadi ya maksimalnya kayak gimana untuk 1,5 menit? 19.5. Sedikit tips aja. Last delegate of Amalia Triani. Delegate of Thailand would like to raise an MC for 2022 to discuss about economic development in the agricultural sector. Nice one. In agricultural sector. Sangat sulit topiknya. Oke. Sebelum kita lanjut mengenai MC ini, apakah ada yang dibingungin teman-teman terkait mosi, total time, speaking time, atau topiknya secara umum gitu loh? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ingat ya teman-temannya, kalau misalkan kalian ikut MUN, ini tuh Chairs akan mengharapkan kalian sendirilah yang angkat tangan gitu. Karena percuma nih, misalkan kalian cuman mendem doang, pengen bahas misalkan pendanaan, funding gitu, tapi kaliannya diam-diam aja, terus nunggu delegate slide untuk mengangkat mosi yang sama gitu. Jangan ya, jadi kalau bisa kalian sendiri yang menginisiasi hal tersebut. Gak ada pertanyaan? Kalau misalkan gak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, di dalam moderated caucus ada 2 hal yang dipertimbangkan terlebih dahulu. Total speakers yang pertama adalah total speakers yang bisa dimuat, dan yang kedua adalah total time. Maksudnya kayak gimana? Misalkan misalkan kita pakai yang ini aja nih.
anggap nih ya teman-teman ya. Sorry. Anggap dari ketiga topik ini yang paling berkaitan dengan pendidikan itu topiknya siapa? Sebut aja. Menurut teman-teman kalau misalkan kalian mikir Egypt yang paling atau Japan yang paling silakan aja. Gak ada yang jawab? Lewat chatbox boleh lah teman-teman. Yang Nigeria. Oke, yang Nigeria. Nigeria kan yang paling berkaitan banget tentang pendidikan. Tetapi karena ada peraturannya, karena tadi Egypt yang ngangkat pertama, yang bakalan di voting duluan yang punyanya Egypt. Kayak gitu. Terlepas dari topiknya itu sebenarnya nggak terlalu berkaitan dengan pendidikan. Kayak gitu. Jadi maka oleh karena itu duluan ngangkat itu penting. Dengan tambahan catatan. Catatan yang pertama adalah total speakers yang bisa dimuat. Maksudnya gimana? Misalkan anggap nih kubah ya waktunya ya. Ini 15 to 1, ini 20 to 1 nih, anggaplah ya. Terlepas dari Egypt yang ngangkat pertama, anggaplah ini yang 1, 2, 3 ini adalah urutan ngangkatnya tadi. Egypt pertama, Japan kedua, Nigeria ketiga. Terlepas dari Egypt yang ngangkat pertama, karena peraturan total speakers yang bisa dimuat yang paling banyak adalah Japan. Japan ada berapa delegates yang bisa dimuat di sini? 20 delegates kan? Di sini. 20 delegates. Karena Japan yang paling banyak bisa menampung delegates, kalau Egypt kan cuman 15 delegate. Terus yang Nigeria cuman 10 delegates. Terlepas dari topiknya nggak nyambung, terus juga dia nggak ngangkat yang pertama, yang bakalan di voting duluan adalah punyanya Japan. Karena dia yang paling banyak bisa menampung delegatesnya. Kayak gitu. Kalau misalkan berdasarkan peraturan pertama tadi adalah total speakersnya yang kita cari duluan, berarti yang di vote nomor 2 setelah Japan siapa? Gak ada yang mau jawab? Egypt. Terima kasih. Oke, benar ya. Jadi yang bakalan di vote kedua adalah Egypt, dan yang terakhir adalah Nigeria. Kayak gitu. Terus gimana kalau misalkan ternyata kita tuker nih ya? Anggaplah yang pertama tetap Japan. Terus ini 15 to 1. Anggap ini 16 to 1 gitu. Kalau misalkan yang kayak gini, walaupun kemudian Egypt yang pertama, karena yang Nigeria tetap lebih banyak, berarti yang akan di vote kedua adalah si Nigeria. Dan Egypt bakalan jadi delegate terakhir yang mosinya di voting. Kayak gitu. Ingat ya, peraturan pertamanya adalah berkaitan dengan seberapa banyak delegatesnya yang bisa ditampung. Kayak gitu. Terus, misalkan, anggap nih kita samakan nih. Anggap nih si Egypt sama Nigeria sama-sama 15 delegate. Kalau misalkan kayak gini gimana? Kan sama-sama 15. Berarti Egypt duluan karena Egypt yang paling pertama. Kayak gitu. Terus sampai sini paham sebelum aku lanjut karena masih ada peraturan keduanya. Ada yang ditanyakan?
Kalau nggak ada, oke. Anggap gini, 10 to 1, ini 10 delegate. Tapi speaking time-nya 1 menit. Terus ini 15 to 1.5. 10 delegate dengan 1,5 menit. Gitu. Peraturan keduanya adalah total time yang diperhatikan. Walaupun kemudian Egypt sama Nigeria totalnya 10 delegates. Walaupun kemudian Egypt yang paling pertama ngangkat mosinya, yang bakalan di vote kedua setelah Japan tadi adalah Nigeria. Karena walaupun mereka sama-sama 10 delegates, waktu speaking time-nya lebih lama yang Nigeria. Sorry, ini bukan total time ya, maaf. Speaking time-nya. Kayak gitu. Maka oleh karena itu, di dalam MUN itu, politik itu sangat kuat ya. Anggaplah secara nalar nih, topiknya Nigeria itu yang paling relevan. Tapi yang paling banyak dukungannya adalah Japan atau Egypt. Ya, Nigeria sebagus apapun mosinya ya nggak bakalan lolos gitu loh mosinya. Kayak gitu. Maka oleh karena itu di dalam MUN sebagaimana yang aku bilang, nggak sama kayak debat karena kita juga harus bernegosiasi untuk mencari aliansinya. Kayak gitu. Sampai sini teman-teman. Sampai moderated caucus, apakah ada yang ditanyakan? Karena aku memberitahukan hal ini berkaitan dengan strategi nih, gitu loh. Anggaplah teman-teman jadi orang terakhir gitulah yang anggapannya ngangkat mosi. Tapi gimana cara teman-teman bisa ngakalinnya? Ya menggunakan pemahaman teman-teman terkait total time atau speaking time-nya. Kayak gitu. Terlepas dari seberapa pentingnya mosi tersebut gitu. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Nggak ada. Kalau misalkan nggak ada, nih kita contoh ya. Ini kita akan sedikit melihat bagaimana kalau di MUN asli itu bakalan terjadi gitulah. Anggap nih ya. Terus ada yang ngangkat mosi nih. Anggap sorry ya. Proposernya adalah Albania tadi. Topiknya sexual violence, anggap gitu. Terus 10 to 1. 10 menit, ininya 1 menit ya. 10 to 1. Nih, jadi urutan yang pertama kan. Tapi terus kita ngangkat lagi Algeria, anggap. Funding for education, anggap aja. Tapi speaking time-nya 15 ini, terus 90 detik. Bisa teman-teman lihat, walaupun kemudian Albania tadi yang pertama, Algeria malah jadi yang paling pertama di sini urutannya. Kayak gitu. Terus kita anggap lagi aja Argentina, anggap quality education gitu. Terus dia yang paling sedikit. 5 bagi 60. 5 menit doang waktunya. Kan lihat kan urutannya aja udah bisa. Yang duluan bakalan di voting adalah Algeria, Albania, karena Argentina udah urutan terakhir dan juga total waktunya paling sedikit, ngomongnya juga paling sedikit, ya akhirnya alhasil ya dia jadi yang paling bawah. Kayak gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Di dalam pengangkatan mosi tersebut harus simple ya. Misalkan topik apapun itu biasanya kita akan mengangkat mosi yang berkaitan dengan root causes atau penyebabnya.
penyebab kenapa gender inequality terjadi, penyebab climate change terjadi, penyebab kemudian konflik Syria terjadi, dan lain sebagainya. Hal-hal paling mendasar tersebutlah yang biasanya akan dibahas lebih dahulu. Dan mosinya juga simple, root causes, background of the problem, history of the problem, dan lain sebagainya. Jangan kemudian jumping agenda, agendanya loncat-loncat. Kita belum ngebahas masalahnya apa, tetapi udah langsung bahas solusi banget gitu loh. Udah langsung membahas pendanaan, udah langsung membahas tentang bagaimana evaluasi dan monitoring dan lain sebagainya. Itu akan terlalu jumpy. Dan delegates lain tuh akan bingung gitu loh, kok dia ngebahas ini duluan, kan ini mesti dibahas duluan, kayak gitu. Dan yang kedua adalah easy to be understand and everyone can join as speaker. Ada beberapa mosi yang terdengar sulit. Misalkan, anggaplah ini mosi pertama, terus anggap aku ngangkat gini, thank you Charles, delegate of Japan would like to raise a moderated caucus for 15 to 1.5 to discuss about emis. Terus orang-orang nggak tahu emis itu apa. Karena orang-orang nggak tahu, kebanyakan dari mereka pasti akan memvote tidak setuju untuk mosiku. Padahal emis itu adalah education management information system. Kan ini sangat berkaitan banget gitu loh dengan pendidikan. Tapi karena orang-orang nggak tahu emis itu apa, ya akhirnya mereka nggak setuju gitu loh. Nah, caranya gimana untuk memperkenalkan kayak istilah-istilah tersebut? Ya bawalah dengan mosi-mosi yang simple terlebih dahulu. Misalkan, anggaplah kita ngangkat root causes of the problem. Terus kita jelasin tuh, anggaplah mosi kita pas atau lolos gitu. Nanti kita akan berpidato memperkenalkan istilah-istilah tersebut. Ya, kami dari Delegate Amerika Serikat menyebutkan bahwa ada 2 permasalahan, aksesibilitas dan teknologi. Teknologi ini nanti akan berkaitan dengan EMIS atau Education Management Information System yang berkaitan dengan pengumpulan data terkait siswa-siswa dan guru-guru yang ada. Dari teman-teman menjelaskan seperti hal tersebut dari awal, barulah nanti orang-orang pada ngeh. Dan kalau diangkat mosinya untuk nantinya, orang-orang udah ngerti gitu loh. Oh, emis itu tadi dijelasin delegate of ini yang kayak gini kayak gitu. Sama halnya kayak speech, mosi juga jangan redundant. Anggaplah sudah pertengahan hari gitu loh, dan teman-teman baru bahas misalkan penyebab pandemi gitu, terus ngebahas COVID-19 berasal dari Wuhan lagi, bla 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 bla. Jangan redundant. Kalau misalkan ada mosi yang gagal, ya cobalah untuk mencari mosi lain yang dimana delegates lain itu bisa paham atau bisa tertarik untuk membahas tersebut agar perdebatan kita nanti dapat berlanjut kayak gitu. Terus, giving speech based on the related motion. Anggap topiknya adalah sexual violence. Terus kita ngebahasnya agricultural development. Itu nggak nyambung. Jadi mau gimana pun topiknya, itu teman-teman harus menyesuaikan mosinya. Kayak gitu. Tapi anggaplah, Kak, gimana kalau misalkan ternyata mosinya nggak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita tetap pengen ngomong. Teman-teman harus bisa melakukan framing. Misalkan, tadi Theo ngangkat, Delegate of Albania ngangkat soal sexual violence. Terus, itu kan nggak berkaitan dengan pendidikan, misalkan. Ya, cara aku menyampaikan, apakah aku tidak akan ngomong di dalam mosi tersebut? Ya, jangan dong, tetap ngomong aja. Tapi caranya gimana? Misalkan, kita bahasa Inggrisnya anggap gini lah dulu. Thank you so much for the Delegate of Albania or Delegate of Theo. We believe that sexual violence is one of the most prominent agenda in 2022. As the victim of sexual violence or even sexual gender-based violence,
is really vulnerable from its perpetrators. However, as our main agenda is related towards quality education, we believe that the accessibility and the use of technology is much more important to be discussed rather than the sexual violence itself. Even though that we acknowledge that sexual violence could happen or could occur in school or even in educational sector. And that's why these delegates perhaps would like to propose another motion related towards accessibility of education or even how to expand our access towards rural areas. Thank you so much delegates. Misalkan kayak gitu. Aku menyatakan bahwa oh iya terima kasih Theo, sexual violence itu topiknya penting kok. Tetapi kemudian walaupun misalkan sexual violence bisa terjadi di lingkungan sekolah, topik kita hari ini adalah quality education, yang dimana saya kami melihat bahwa aksesibilitas dan teknologi itu jauh lebih penting daripada membahas sexual violence. Misalkan kayak gitu. Cara teman-teman memframing, terus drive the agenda, mengarahkan agendanya itu harus pinter gitu loh. Gak bisa ya teman-teman bilang kayak motion lu bego gitu. Nggak bisa kayak gitu loh. Teman-teman harus sebagai diplomat harus tetap santun dalam menyampaikannya. Terima kasih ya delegat ini. Saya ngerti Anda concernnya ini, tetapi kan yang lebih penting itu adalah ini dikarenakan ini. Disampaikanlah penjelasan atau alur logika yang sesuai agar delegates yang ngerti dan agar Charles juga jadi kayak delegates ini penyampaiannya bagus, dia sangat diplomatis dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, apakah ada pertanyaan teman-teman? Going once, going twice. Going thrice. Gak ada? Oke, lanjut. Kita lanjut ke unmoderated caucus. Kalau misalkan moderated caucus itu dimoderasi. Sorry ya. Kita balik ke biar ngeh dulu aja deh. Kita ke moderated caucus tadi dulu lagi aja. Anggap ini yang di vote pertama. Terus motionnya Japan ternyata pas gitu. Apakah kemudian mosinya Egypt dan Nigeria itu bakalan di vote lagi? Tentu tidak, karena mosinya Japan sudah pas atau sudah lolos kayak gitu. Kecuali kalau ternyata mosinya Japan gagal atau fail, barulah kita move ke yang kedua. Di antara Egypt sama Nigeria, yang mana yang di vote duluan? Nigeria. Berarti kita nge-vote Nigeria dulu. Kalau Nigeria pas, ya berarti Egypt nggak perlu di vote lagi. Kalau Nigeria gagal, barulah kita nge-vote Egypt sebagai yang terakhir. Kalau pas, ya berarti kita akan membahas soal sexual violence. Tetapi kalau ternyata Egypt juga gagal, gimana? Ya Chair bakalan bilang kita akan kembali ke GSL lagi kayak gitu. Terus contoh lagi aja nih teman-teman, anggaplah Japan lolos nih mosinya. Chair bakalan nanya, delegate of Japan, would you like to speak first or last? Anggaplah Japan pengen jadi pembicara terakhir, ya bla bla bla, terus 20 gitu Japan kayak gitu, berarti Japan akan jadi pembicara nomor 20. Terus setelah ini Chair bakal bilang, ada nih delegate who would like to speak on this motion. Apakah ada delegasi lain yang ingin berbicara di mosi ini? Ya misalkan ada delegate yang angkat tangan, Albania gitu, Indonesia, Thailand gitu. Diisi sampai 20 delegates. Kayak gitu teman-teman. Dan sama kayak JSL, kalian akan dikasih waktu ngomong, misalkan kayak gini. Nah, kalian lihat sendiri kan nih, anggap waktunya 1,5 menit ya, kalian akan ngomong
gitu. Kalau di moderated caucus ya kayak gini, kalian udah ngomongnya cuma 10 detik doang. Kalau di moderated caucus ya nggak ada yield lagi, nggak ada bisa dilempar waktunya, udah langsung. Kalau misalkan kalian ngerasa udah kelar, ya udah kelar gitu, langsung lanjut ke pembicara selanjutnya, Azerbaijan, kayak gitu. Disinilah dimana kata moderated itu dapat kita pahami gitu loh, karena ini dimoderasi oleh chairs. Ya, Algeria silakan ngomong. Algeria kelar, terima kasih Algeria, kata chairsnya atau kata jurinya, lanjut Azerbaijan, kayak gitu. Lebih teratur karena ada listnya, sama kayak JSL. Bedanya dengan JSL adalah moderated caucus ada topiknya. JSL general, tidak ada topiknya, membicarakan hal umum. Moderated caucus dimoderasi, ada listnya juga, tetapi juga ada topiknya. Oke. Lanjut ke unmoderated caucus. Kalau misalkan ada yang nggak dipahamin, aku ngomongnya kecepatan atau gimana-gimana, silakan interupsi aja teman-temannya. Di unmoderated caucus, kayak namanya unmoderated caucus, berarti tidak dimoderasi. Kayak teman-teman lihat di sini, mereka bergerumbul gitu. Unmoderated caucus ini lebih informal, karena kalau di aslinya, di MUN offline, kalian boleh berdiri dari kursi kalian dan kemudian ngobrol ke delegates manapun itu gitu loh, kayak ngerumpi. Dan di dalam unmoderated caucus cuman contain total time. UMC di sini atau unmoderated caucus di sini gunanya untuk ngebikin aliansi biasanya kayak gitu, atau membuat draft resolution dan lain sebagainya. Dan beda dengan moderated caucus, di unmoderated caucus cuman total waktunya aja. Jadi kayak delegates of Mauritius would like to propose an UMC for 15 minutes. Nggak usah pakai topik. Anggaplah unmoderatednya lolos nih 15 menit nih. Kalau di online gimana unmoderated caucusnya? Ya langsung mulai aja, kayak aku bakal nanya, Reslin, tadi kamu ngebahas soal ini deh, kayaknya ngebahas soal gender inequality deh. Menurutmu di negaramu udah ngapain aja tuh soal gender inequality kayak gitu. Terus aku bakal nanya si Amalia, kalau di negaramu soal ini nih kayak gimana? Kira-kira kamu sebagai negara berkembang bisa nggak ya ngikutin solusi dari negara maju, misalkan dari solusinya si Gavi gitu atau si Fani. Kayaknya Amalia sama Reselin sama Gavi satu blok deh, satu pemikiran deh sama aku, kayaknya kita aliansi aja yuk, kayak gitu. Dan kalian boleh kayak semacam debat kusir, kalian boleh tanda kutip kayak motong gitu loh. Kalian jangan sungkan kayak nungguin aku ngomong selama 14 menit, ya jangan. Kalian harus mencoba mengambil momentumnya. Anggaplah kayak anggap Reselin bilang kayak, oke, delegate HOSP di stop dulu. Mungkin kayaknya bisa deh kita dengar dulu pendapat dari Akilah. Delegate Akilah, kira-kira pendapatmu gimana soal masalah pendidikan gitu. Oke, dari Akilah tadi ABC ya permasalahannya. Mari kita rangkum. Dari Amalia tadi permasalahannya adalah ABC, dari Akilah adalah DOF. Dari situlah kemudian delegate Reselin ingin menjawab permasalahan tersebut dengan solusi Reselin yang bernama bla 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 gitu loh. Delegate Reselin yakin kalau concern dari Amalia dan Akilah tadi dapat terjawab dengan menggunakan solusinya Reselin, dan oleh karena itu kayaknya kita harus bikin blog deh, misalkan gitu. Oke, delegate HOSP mungkin bisa lanjut lagi ngomongnya kayak gitu. Begitulah cara untuk kemudian mengambil alih momentumnya. Agak sedikit dibedakan kemudian antara mengambil momentum, aku membahasakannya mengambil momentum dengan dengan memotong tiba-tiba gitu loh. Karena di dalam MUN kita bisa lebih halus dalam menyampaikannya gitu loh, nggak kayak objection atau interupsi di dalam debat yang lumayan lebih keras gitu aku memikirkannya. Tetapi ya itu tadi, teman-teman harus berani ngomong dulu. Dan ingat juga ketika dalam unmoderated caucus,
karena ini random, nggak ada topiknya, kalian harus bisa memoderasi. Namanya juga unmoderated caucus kan, tidak dimoderasi oleh chairs. Terus siapa yang ngemoderasi? Kalian sendiri. Ya siapa ntar yang mau mimpin, tanda kutip mimpin ini dan jadi pemimpin bloknya. Siapa kira-kira yang bisa mengakomodasi kepentingan delegate A, B, C, D, kayak gitu. Nah, itulah pentingnya unmoderated caucus. Disinilah kemudian kita negosiasinya main. Disinilah kita bisa menjelaskan apa yang kita pidatokan tadi, apa yang kita sampaikan di pidato, itu secara lebih komprehensif kita bisa sampaikan di unmoderated caucus. Kayak gitu. Ke delegates yang mungkin ada yang belum paham. Ada juga yang ingin mengkritik, tapi terus kita balasnya di kapan? Ya di unmoderated caucus bisa, kayak gitu. Dan makanya di sini adalah jadilah seseorang yang diplomatis. Orang yang diplomatis itu akan sangat sopan dan santun dalam setiap penyampaiannya. Dia tidak egois. Dia tidak terlalu dominan. Dominan boleh, tetapi dominan yang kemudian merangkul semua orang. Tidak berarti kemudian dia kayak dia mulu yang ngomong gitu loh. Walaupun itu bisa terjadi. Tetapi ya tetap mencoba untuk menjadi diplomatis dan listen to others. Mendengarkan kira-kira pendapat orang lain apa. Terus ya kalau misalkan kalian mendengarkan pendapat orang lain, ya berarti kalian harus merangkum solusi tersebut. Toh walaupun misalkan ada strateginya untuk kalian dimain-mainkan. Misalkan anggaplah Gavi bilang kayak, oh Delegates of Gavi punya solusi namanya Jakarta gitu loh. Solusinya itu berkaitan dengan dana pendidikan, dana BOS misalkan. And then Delegate Huspi muncul gitu loh, ingin mengambil alih solusinya Gavi. Gavi, solusimu yang Jakarta bagus deh, tapi kayaknya masukin aja deh ke bawah nama solusiku yang namanya Bandung. Bandung ini nanti berkaitan dengan solusi-solusi yang berkaitan dengan pengumpulan dana pendidikan, nggak hanya dari dana pemerintah tapi juga dari dana swasta. Tapi nama solusimu ntar masuk ke dalam bawah namaku ya, gitu. Terus orang-orang lain, delegates lain, chairs lain bakal ngeliat, oh solusi utamanya adalah solusi Bandung punyanya Huspi. Terus di bawahnya ada solusi Jakarta. Terus orang-orang bisa melihat kok, bisa berpikir bahwa solusi Jakarta yang berkaitan dengan dana BOS tadi, yang harusnya itu punya Gavi, orang-orang melihat kayak, oh ini kayaknya malah diambil Huspi deh, dan malah aku ntar yang kayak punya nilai lebih gitu loh. Nah, dari situlah kalian harus berhati-hati, antara kalian yang harus berhati-hati atau kalian yang harus lebih bisa memikirkan cara amannya gimana sih strateginya untuk bisa menjadi dominan tapi tidak terkesan yang kayak terlalu dominan tersebut, kayak gitu. Sisanya normatif, ya membuat aliansi dan jangan tidak etis lah gitu. Sampai sini bentar ya, kita cuma sampai sini doang. Karena kita cuma sampai unmoderated caucus, ini udah bisa di screenshot ya teman-teman untuk bukti presensinya. Kalau misalkan sudah, aku bakalan nanya terakhir lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait roll call, MUN secara umumnya, GSL, moderated caucus, unmoderated caucus, atau apapun itu berkaitan dengan MUN. Nggak berkaitan dengan MUN pun nggak apa-apa. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Going once, going twice, going thrice. So, karena tidak ada pertanyaan, aku akhiri. Cukup sebentar, kelas kali ini 54 menitan. Rekamannya bakalan aku upload di YouTube. Untuk pertemuan pertama nanti aku bakalan ngirimin juga rekamannya, tapi rekaman dari kelas yang lain. Nonetheless, aku berharap kalau misalkan kalian ada yang dibingungkan,
itu bisa tanya entah lewat grup atau personal ya. Jangan malu untuk bertanya. Kemudian apalagi aku menekankan, tidak semua orang bisa tertarik dengan MUN. Tetapi aku tetap pengen each and every one of you could have the advantage of joining this class gitu loh. Entah itu untuk presentasi kah, atau untuk debat kah, atau apapun itu yang kemudian kalian rasa itu penting buat kalian. Dan kembali lagi, daripada kalian bingung, mending ditanyakan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku akhiri sampai sini. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat beristirahat dan terima kasih untuk udah datang ya di kelas ini. Kalian udah boleh leave ya. Thank you so much teman-teman. Makasih Kak. Sama-sama.